Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Teresa Veronica Ongkoratna Chandrasari sebagai Dirdios KKI Keuskupan Surabaya. Dan biasanya orang memanggil saya cukup dengan sebutan Kak Ratna. Nah, kali ini saya ingin sharing bagaimana pengalaman bermisi itu dimulai dari diri sendiri dan sekitar kita. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian memahami arti misi dari puisi yang ditulis oleh Uskup Agung Helder Kamara. Karena sesungguhnya puisi inilah yang penuh makna dan itu yang membuat saya bisa bertahan dan bermisi sampai saat ini. Mari kita coba dengarkan bagaimana isi dari puisi Uskup Agung Helder Kamara. Misi berarti meninggalkan, pergi, melepas segala sesuatu, keluar dari diri sendiri, memecah dinding keegoisan yang memenjarakan kita dalam keakuan. Misi berarti berhenti berkisar pada diri sendiri, seolah-olah kita adalah pusat dunia dan kehidupan. Misi berarti menolak terikat pada masalah-masalah dunia yang kecil, di mana kita termasuk di dalamnya. Kemanusiaan itu jauh lebih besar. Misi selalu berarti meninggalkan, tetapi tidak selalu mengadakan perjalanan. Di atas semua itu, misi berarti membuka diri sendiri bagi sesama, sebagai saudara dan saudari, menemukan mereka, menjumpai mereka. Dan jika untuk menemukan mereka dan mencintai mereka perlu menyeberangi lautan dan terbang mengarungi cakrawala, maka misi berarti pergi sampai ke ujung dunia. Uskup Agung Helder Kamara. Sobat-sobat misioner, misi berarti meninggalkan, pergi dan melepas segala sesuatu dari keakuan, dari keegoisan diri. Ini menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang ingin sungguh terlibat dalam pewartaan kabar sukacita. Sesungguhnya sejak kita dibaptis, kita sudah menerima tritugas Kristus, yang berarti kita pun diutus menjadi misionaris kasih dimanapun dan dalam situasi keadaan apapun. Dalam kehidupan pribadi saya, hal ini saya baru sadari sejak saya mulai terlibat aktif dalam kehidupan menggereja yang diawali dari sebuah pelayanan di wilayah paroki saya. Dari waktu ke waktu, saya semakin mengerti bahwa menjadi pengikut Kristus yang juga mengemban tugas misi yang diberikan kepada kita, saya harus berani keluar dari zona nyaman, zona aman, menuju ke zona iman. Bagaimana maksudnya? Apa maksudnya? Kalau dulu saya belum menyadari tugas perutusan saya ini sebagai sebuah misi, maka yang ada di benak saya yang penting saya berbuat baik.
dan tidak menyakiti sesama, saya tidak merugikan sesama, dan yang penting saya juga tidak rugi dalam melakukan pelayanan itu. Waktu itu saya hanya berpikir yang penting saya jadi orang baik. Tetapi setelah saya mengenal arti misi yang sesungguhnya, dan terutama misi yang dari puisi Uskup Agung Helder Camara itu, maka arti misi itu jadi jauh berbeda. Yang penting saya harus berani untuk mewartakan kabar sukacita itu dengan segala risiko apapun. Ya, saya harus melakukan yang sepenuh-penuhnya dengan ketulusan hati untuk dapat mewartakan kabar sukacita itu. Bukan di dalam zona aman saya, bukan hanya pada orang-orang yang baik dan seiman, yang sepaham dengan saya, tapi saya juga harus berani mengambil risiko untuk mewartakan kabar sukacita itu kepada siapapun yang saya jumpai dalam hidup saya. Memang itu banyak risiko. Memang kadang-kala kita juga rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, bahkan rugi materi. Saya harus berani memulai tugas perutusan atau misi kasih yang diberikan pada saya melalui hal-hal kecil dulu. Jatuh bangun memang, sudah pasti itu ya, tidak akan mulus-mulus saja. Tapi saya harus berani memulai itu. Seperti yang dikatakan dalam puisi Uskup Agung Helder Camara, misi berarti keluar dan berani menemui sesama yang membutuhkan. Awalnya saya hanya memulai dari yang ada di sekitar saya. Kebetulan saya juga memiliki tugas mendampingi anak-anak dan remaja yang ada di wilayah paroki saya. Maka melayani mereka itu bukan hanya sekedar saya hadir pada saat saya bertugas, saya membawa renungan atau tugas-tugas yang lain. Tetapi saya berusaha mengupayakan selalu hadir setiap minggu, walaupun saya tidak bertugas apa-apa. Saya ingin memberikan semuanya yang diperlukan bagi anak-anak dan remaja dengan sepenuh hati saya. All out, kata orang. Tanpa memikirkan untung rugi dari segi tenaga, pikiran, waktu, dan juga materi. Teman-teman sekalian, para pendamping animator-animatris misi tentunya juga mengalami hal ini. Kenapa? Karena kita sebagai animator-animatris misi biasanya tidak ada upah, ya, tidak ada upah, tidak ada penghargaan yang luar biasa. Tapi justru disitulah saya menghayati bahwa misi itu sederhana. Kita berani memulai dari diri sendiri dan berbuat sesuatu untuk orang-orang yang kita layani di sekitar kita. Memang ini membutuhkan komitmen kuat, kesetiaan, ketaatan. Tidak mudah teman-teman, dan kadang sulit dipahami oleh keluarga atau teman-teman dekat yang mereka tidak memahami arti misi. Mereka banyak mengatakan, kok mau-maunya gitu ya, saya seperti itu setiap minggu, harusnya hari Minggu lebih enak kita duduk di rumah, santai, pergi dengan keluarga. Tapi mengapa saya mau tetap setia, rutin setiap minggu hadir bersama anak-anak yang kadang-kadang mungkin mereka hanya datang 2-3 orang, tapi kadang-kadang juga banyak, tergantung cuaca, keadaan, dan situasi. Nah, kita memang ya harus berani untuk memulai dari yang kecil. Saya sendiri juga bukan dari keluarga yang berkelebihan, gitu. Tapi saya berani untuk mengambil resiko. Kadangkala saya juga harus mengorbankan materi dari penghasilan saya yang pas-pasan. Tapi semua itu bukan karena terpaksa. Tapi saya merasa bahwa inilah tugas saya sebagai seorang misionaris untuk membalas cinta Yesus yang sudah begitu besar diberikan kepada saya. Memang banyak tantangan, terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita,
dari keluarga terutama ya. Mereka merasa kenapa harus melakukan ini untuk orang lain. Teman-teman, kita melayani keluarga, tapi juga kita harus berani untuk melayani sesama, di mana kita diberi perutusan itu. Kalau semua itu kita lakukan dengan sukacita dan ketulusan, maka lambat laun menjadi sebuah cara hidup kita, pola hidup kita, dan akhirnya kita pun menyadari menjadi misionaris kasih itu membahagiakan, membuat kita bahagia, membuat kita semakin mencintai Yesus. Nah, teman-teman terkasih, itu tadi berkisar pada pelayanan yang diberikan kepada saya oleh wilayah di paroki di mana saya tinggal. Lalu bagaimana dengan menjadi misionaris kasih dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita tidak diberi perutusan apa-apa? Apakah kita bisa menjadi misionaris kasih? Teman-teman sekalian, saya pun menyadari pada saat saya begitu banyak pekerjaan, dan mungkin pada saat itu saya juga mengalami sakit, kesibukan di keluarga, saya tetap bisa menjadi misionaris kasih. Saya mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa saya juga mendoakan anak-anak yang saya layani, bahkan keluarga-keluarga mereka yang mungkin mengalami permasalahan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, dan dilakukan dengan penuh kasih, itu pun misi. Itu yang saya pahami. Saya pun dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun, saya tetap bisa menjadi misionaris kasih. Asal semuanya dilandasi dengan sukacita, ketulusan, dan juga dengan cinta. Cinta yang bagaimana? Cinta yang sudah diberikan Yesus kepada saya. Kemudian saya juga menyadari bahwa kalau saya mendengarkan orang lain curhat, teman, keluarga-keluarga, atau bahkan juga anak-anak yang merasa ada sesuatu, itu pun saya memahaminya, memaknainya menjadi seorang misionaris kasih. Mendengarkan, membuka telinga lebar-lebar, menutup mulut, berbicara hanya seperlunya, itu pun kita bisa melakukan dengan cinta, dan kita pun bisa menjadi misionaris kasih. Biasanya anak-anak yang punya problem, atau orang tua, atau teman-teman yang ingin curhat, mereka sebetulnya tidak terlalu membutuhkan nasihat yang luar biasa. Mereka hanya membutuhkan telinga kita dan hati kita. Pandangan kita dengan penuh kasih, kita mendengarkan mereka dengan seksama, dengan penuh perhatian, dengan empati, maka mereka pun boleh merasakan Yesus itu penuh kasih di dalam diri kita. Misi memang harus dimulai dari diri sendiri dan sekitar kita. Tidak ada kata tidak dapat melakukan sebuah misi, itu bagi saya. Karena misi itu sebenarnya sudah dipercayakan Allah kepada kita sejak kita dibaptis menjadi pengikutnya. Seorang anak kecil pun dia dapat bermisi. Ingat semangat dari Serikat Kepausan Anak Misioner 2D 2K, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Itu adalah cara yang sederhana, yang sungguh komplit yang bisa kita lakukan sebagai seorang misionaris kasih. Bagaimana kita hidup berdoanya, lalu bagaimana kita berderma, kita berani berkurban, mengorbankan pikiran, hati, waktu, tenaga, bahkan materi. Lalu bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu saya mengajak para sobat misioner dan siapa saja yang mendengarkan sesi ini, ayo kita dapat menjadi misionaris kasih. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, tidak peduli status sosial kita, baik kita kaya atau miskin, sehat atau sakit, norma maupun kebutuhan khusus. Maksudnya normal, saya salah.
normal, dalam keadaan normal, sehat, maupun kita yang berkebutuhan khusus, kita pun bisa melakukan misi. Setiap murid Yesus akan selalu dimampukan menjadi misionaris-misionaris kasih yang diperlukan Yesus untuk mewartakan kabar sukacita di zaman now, di dunia yang saat ini sedang dalam keadaan carut-marut yang sungguh-sungguh kadang-kadang membawa kita pada budaya kematian. Tanpa tujuan kasih, sikut-menyikut, saling menyalahkan, berpolitik yang tidak baik, dan lain sebagainya. Tapi mari kita menjadi misionaris kasih, pembawa damai dan kabar sukacita dimanapun kita berada. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Beranilah melangkah maju ke zona iman. Karena sesungguhnya semuanya akan digenapi. Asalkan kita terus bersemangat dengan ketulusan dan memiliki tujuan yang dikehendaki Yesus sendiri. Nah, tunggu apa lagi? Masih takut bermisi? Tentunya tidak. Teman-teman, mari kita bermisi memulai dari yang ada di sekitar kita. Misi tidak perlu kita merasa harus pergi jauh. Saya harus diutus ke negara-negara atau tempat-tempat misi. Tapi mari kita menjadi misionaris-misionaris kasih, dimulai dari diri sendiri, keluarga kita, sekitar kita, di tempat kita bekerja, di sekolah, di perkuliahan, bahkan juga dimanapun kita berada. Pada saat kita rekreasi, itu juga bisa bermisi. Pada saat kita shopping, juga bisa bermisi. Bagaimana caranya? Waktu shopping, kita juga bisa menebarkan kasih itu lewat senyuman bila ketemu orang lain, tidak cerewet gitu ya, tidak mudah marah bila kita dilayani tidak dengan baik, tapi kita berani untuk menjadi orang-orang yang tulus, penuh cinta dan sukacita. Saya percaya semua dari kita dapat menjadi misionaris-misionaris kasih. Mari kita menjadi misionaris kasih dengan semangat 2D, 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian, sehingga kita boleh semakin melekat pada Yesus dan menjadi berkat buat sesama dan gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam misioner.